Halo, jumpa lagi. Sudah beberapa bulan ini ya tidak mengupload video karena memang lagi coba belajar aplikasi untuk membuat PCB, mulai dari KiCad, kemudian SiEDA ya. Dan kebetulan yang dipelajari langsung ke, boleh dikatakan menurut saya berat ya, karena di sini ada satu ampli lama. Desain PCB-nya itu lengkap, yaitu mulai dari power supply dengan 2 kapasitor, ampli, dan kemudian protektor speaker yang arusnya untuk protektor ini ambil dari jalur PSU yang sama, jadi tidak membuat PSU baru untuk protektor. Ini hasil cloning dari membaca PCB ya, bukan dari skema ya. Ya memang tetap dari PCB lama itu saya buat skema dulu. Ternyata ada beberapa kali salah membaca atau kurang teliti dalam membaca komponen, sampai ini ada jalur yang harus di jumper 2, 3. Ini kelewatan satu komponen, ini juga harus di jumper, dan hasilnya ternyata masih belum benar, sampai kebakar. Ini pembagi basis juga terbakar. Jadi boleh dikatakan proyeknya untuk membuat PCB 2 layer ini sudah gagal. Nah, karena gagal ya buat untuk sesuai ya. Jadi PCB ini saya buat skema, terus kemudian saya buat jalurnya itu persis dengan PCB, sehingga di sini banyak jumpernya. Ini saya buat di jasapcb.com Jogja ya. Sebenarnya dari kualitas sih oke ya, bagus kok. Sebenarnya bagus, cuma nggak tahu ya, ini baru beberapa hari tiba-tiba keluar kuning seperti ini. Dan yang kedua, ternyata kalau polos itu ya sama sekali nggak ada tulisan sama sekali. Makanya saya buat ya ini, saya cetak digital untuk komponen-komponennya. Jadi masang komponen di PCB ya harus lihat ini. Tapi ini boleh dikatakan sudah benar, walaupun ternyata juga masih ada evaluasi, koreksi. Ini ada jalur yang salah, padahal di JLC PCB itu saya benar, ternyata saya susun ulang di SiEDA. Saya pakai SiEDA yang ini ya. Kalau yang dua layer ke JLC PCB ini saya pakai KiCad. Nah, ini ternyata ada salah, ground ke relay ini salah, harusnya sini ke sini. Dan ternyata ini juga tidak masuk. Setelah saya koreksi, ternyata ada masalah di footprint. Jadi footprintnya dari saya salah buat footprint, padahal yang di sebelumnya itu malah aman, pas, ini masuk semua. Di sini tidak bisa masuk. Oke, ini coba saya pasang jumperan untuk single layer. Ini lumayan ya, ada 36 jumper ini. Ini saya sebagian satu pakai kapat biasa, bekasan dari resistor atau dioda ya. Yang ini resistor jumper, resistor 0 ohm ya. Lanjut ke komponen lainnya. Ya, cek solderan aman ya. Cuma ini tadi ada yang ketinggalan satu, itu belum dilubangin ini. Ini ya belum dilubangin. Input basis
basis, berarti saya pakai yang sini aja lah gitu. Oke, ini sudah terpasang semua ya, transistor depan Elko. Oke, ini posisi transistor untuk transistor yang depan, terus transistor relay protektor sudah terpasang, tinggal transistor C2611 sama 4793 sama 1837. Oke, tes hidup dulu tanpa transistor final. Oke, sip ya. Oke, tes lagi sebelum transistor final terpasang ya. Transistor kecil 3 udah, ada masalah enggak? Aman. Untuk final saya menggunakan ini transistor 5200 yang kecil ya, sama 1941. Final test ya, tes terakhir sudah terpasang transistor final. Oke, indikator on ini baru nyala, cuma kasih bypass, yang penting aman, nggak ada masalah juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Saya putus jalurnya karena relay ini harusnya tidak tersambung ground, dan ini sebagai output. Oke, revisi coba ya. Oke, terpaksa di jumper ini ya. Coba on proteksi sistem proteksinya normal gak? Belum pindah. Oh iya. Oke, berarti ada salah jalur ya. Rubah skema lagi. Aman seharusnya sih. Coba ya, sekarang matikan dulu. Oke. Udah nyala, tunggu protek on jalan, relaynya. Oke, ya. Normal. Ya gitu, ternyata masih ada salah jalur juga ya. Baiklah, lanjut ke koreksi PCB. Lanjut ke koreksi skema ya. Harusnya kaki nomor 9 dan 12 itu untuk output ke speaker, sedangkan 5 dan 8 itu output dari transistor. Saya simpan dulu, cek ke PCB, import change, tunggu sampai kelar. Oke. Ini bagian Cooper area, ini saya hapus dulu.
ini masih merah, berarti di top layer ya. Ini pindah ke bottom, pindah ke bawah lagi, pindahin ke bawah. Untuk ketebalan saya tebelin ke 1 mili. Itu biarin aja kosong ya. Save ya, sudah selesai. Baru buat ke cover area lagi. Kalau di Kijat, kalau di SEDA itu harus ada koneksi ya untuk cover areanya. Bentar. Nah, ini untuk koreksi, untuk pindah ke jalur bawah, yang itu layernya pindah ke bottom layer ya. Untuk cover area koneksikan ke ground. Geser terus. Untuk SEDA scroll itu zoom in, zoom out. Untuk kontrol plus scroll itu kanan kiri, sedangkan untuk shift plus scroll itu atas bawah. Ini klik 2 kali atau escape. Ada titik terakhir ketemu. Udah, areanya lagi building ya, ini sudah jadi. Ini untuk clearance, jarak antar dengan komponen itu masih default ya 0,254. Ini saya rubah ke 1, jadi jarak dengan kaki ataupun jalur itu 1 mili. Terus ini ke padnya, ke cover komponen itu saya bukan spoke tapi direct. Ya, itu kalau direct lah penuh ya. Ini ada jalur-jalur yang sebenarnya sudah jumper, tapi di sini tercatat dia not kalau belum tersambung. Sebenarnya untuk apa ya, untuk jumper itu tidak perlu bikin kayak itu tadi ya, bikin jumper khusus. Ada trik baru ternyata, mungkin lain kali saya bahas di video. Lanjut ke bagian koreksi footprint ya. Footprint relay ini saya pakai Gerber Viewer dari Kijat, ambil file zip dari Kijat yang lama dan juga Kijat yang baru satu-satu. Pilih warna aja, centang aja biar ya nggak apa-apa sih, cuma sebenarnya bagian footprint dan material, bagian bawah sama ini pilih Microsoft PDF. Selanjutnya itu saya pakai Illustrator untuk mencocokkan kesalahan pada footprint tadi. Ambil bagian yang perlu saja di bagian apa, relay, yang lain sih nggak masalah. Biasa ungroup clipping mask ini dipakai dulu. Setelah saya koreksi, ternyata memang ada perbedaan footprint yang saya buat di SEDA dan di Kijat. Jadi ya memang
harus dievaluasi. Sebenarnya kalau untuk PCB yang perlu jalur saja itu bisa pakai misalnya Adobe Illustrator, tapi kalau yang perlu lebih bagus lagi dengan program khusus elektronik. Dengan demikian bisa merubah posisi masing-masing komponen. Sekian, terima kasih.